Bab 9 pelan-pelan aja. Budi melihat Novi yang sedang merangkak mengelap lantai yang basah terkena tumpahan minuman yang Novi ambil. Mata Budi bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti gerakan pantat Novi yang seakan mengajak matanya untuk tetap mengikuti gerakannya itu. Sayangnya Novi tidak sadar jika kini ada seorang predator di belakangnya. Novi berniat untuk mengambil minuman yang telah ia tuangkan dari botol cola ke gelas plastik di meja. Namun setelah dia menuangkan colanya, tiba-tiba gelas itu seperti bergerak sendiri dan tumpah ke lantai. Dia pun meminjam lap kain kepada Budi untuk mengelap air yang tumpah. Budi gemetaran ketika telah berhasil menumpahkan isi gelas itu dengan telekinesisnya. Namun kini dia ragu harus nekat melakukan quest ini atau tidak. Dia sudah banyak memanfaatkan Novi, dan dia merasa semakin bersalah jika harus memanfaatkan Novi hanya untuk quest. Budi berpikir sambil mengikuti gerakan pantat Novi yang terlihat lembut meskipun masih terbalut dengan roknya itu. Gerakan pantat itu seakan terus ingin menghipnotisnya. Tangan Budi pun mulai berkeringat, dan nafasnya pun tidak karuan. Pegang, galamun Budi sambil mengikuti gerakan senam pantat Novi. Celana Budi pun mulai terasa agak sesak dan terlihat seperti tenda di bagian selangkangannya. Kini kepala atas dan kepala bawah Budi sedang berada dalam meeting yang serius di dalam pikirannya. Remes dikit aja komandan. Kasian toh. Masa Novi jadi korban mulu? Ya kan gak ada korban lain dan Dim lo tong, banyak maunya terus. Ayolah dan pura-pura aja nepuk roknya. Bilang kotor itu rok terus remes dikit sambil bercanda. Kan muka komandan tebel. Anjrit lo tong mau gue jepit pintu pala lo. Yang rugi komandan juga lah. Budi pun memejamkan matanya dan membaringkan badannya ke kasur. Lalu ia menatap atap kamarnya. Wajahnya memerah dan napasnya tidak karuan. Novi pun berdiri melihat Budi yang kelihatan aneh. Novi berpikir jika mungkin Budi tiba-tiba merasa sakit. Novi mencoba memanggil nama Budi namun Budi hanya diam saja melihat ke atap kamarnya. Karena khawatir, Novi pun merangkak di atas tubuh Budi dan mencoba memegang dahinya. Bang, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut gitu deh. Ucap Novi sambil memegangi dahi Budi dan mengelusnya. Gak apa-apa, Via. Kamu ngapain? Budi tersadar dan melihat Novi yang sudah berada di atasnya. Wajah mereka sangat dekat sekali. Budi melihat wajah Novi yang khawatir kepadanya dan merasa tersentuh. Dia merasa bodoh karena sudah berpikiran jorok terhadap orang yang sangat perhatian ini padanya. Ngapain sih gua? Novi melihat wajah Budi yang terlihat sedih sambil menatap wajahnya. Novi bahkan bisa merasakan napas Budi yang menderu-deru. Entah mengapa dia ikut sedih melihat Budi seperti itu, dan ingin melakukan sesuatu untuk menghiburnya. Mereka saling bertatap mata sejenak. Novi pun menurunkan pandangannya ke bibir Budi sejenak dan dia mendekatkan wajahnya pada Budi dan mencium bibir Budi dengan tiba-tiba. Budi merasa kaget dan hanya diam saja melihat Novi mendekatkan wajahnya dan tiba-tiba mencium bibirnya. Namun Novi langsung melepaskan ciumannya dan berkata dengan malu dan panik. Maaf, Bat, Perkataan Novi terhenti karena tangan Budi mendorong kepalanya ke arahnya dan langsung mencium bibir Novi lagi. Kali ini Budi pun melumat bibir bagian bawah Novi, dan mata Novi pun terbuka lebar merasakan sensasi itu. Novi memejamkan matanya ketika merasa lidah Budi mencoba masuk ke dalam mulutnya untuk mencari lidahnya. Novi tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan hanya mengikuti gerakan Budi yang memiringkan wajahnya agar bisa memasukkan lidah Novi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Novi pun melakukan hal yang sama setelahnya. Mereka melanjutkan ciuman panas itu, sementara Novi hanya bisa mengikuti gerakan Budi yang sepertinya sangat berpengalaman itu. Kemudian Novi merasakan tangan Budi yang menyentuh pantatnya dan mendorongnya ke bawah. Novi pun menurunkan pantatnya, dia sudah tidak bisa berpikiran jernih. Nafasnya tidak karuan dan jantungnya sangat berdebar kencang. Dia merasa sangat gugup, takut, dan bergairah sekali dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Novi merasakan benda keras yang mengenai bagian bawah perutnya. Dia tahu jika itu adalah benda yang ia genggam kemarin. Lalu Novi merasakan tangan Budi mulai meremas pantatnya pelan-pelan. Novi merasa sangat lemah saat ini. Matanya masih terpejam karena tidak berani melihat Budi. Mereka pun masih berciuman sambil berpelukan di atas kasur. Novi merasakan bahwa dadanya menempel pada tubuh Budi. Dan pantatnya yang diremas-remas oleh Budi pun terasa menggerahkan. Novi mulai merasa bahwa celana dalamnya sudah basah sekarang.
apalagi benda keras itu seperti menusuk-nusuk perut bawahnya. Novi pun mulai menaikkan badannya sehingga benda itu mengarah ke selangkangannya. Dia hanya mengikuti gairahnya dan melakukan hal itu. Mereka pun melepaskan ciumannya beberapa saat kemudian dengan nafas yang tak beraturan. Novi bisa melihat mata Budi yang terlihat sangat terangsang, dan Novi yakin bahwa dia memiliki mata yang sama. Tangan Budi pun masih meremas pantat Novi, dan Novi pun masih menggesekkan selangkangannya ke benda keras itu. "Aku sayang kamu, Budi," ucap Novi yang langsung melanjutkan ciuman mereka. Budi merasa terkejut dengan apa yang diucapkan Novi dan hanya bisa meresponnya dengan ciumannya. Tangan kanan Budi bergerak ke atas tubuh Novi dan mencoba memegang payudara Novi yang menempel pada badannya. Novi pun menggeserkan badannya sedikit untuk memudahkan tangan Budi menyentuh payudaranya. Budi bisa merasakan bahwa payudara Novi lumayan besar, lembut dan kenyal, meskipun masih tertutup dengan bra dan seragamnya. Bentuk payudara Novi pun berubah-ubah karena remasan dari tangan Budi. Mereka seperti sudah kehilangan akal sehat dan menjadi hewan buas yang mengikuti instingnya. Nah gitu gimana, Dan? Mending gue pakai strategi aja. Kecepatan lu, Tom. Pelan-pelan aja. Kan baru aja mulai. Ya udah pakai strategi aja. Padahal strategi B tadi lebih bagus, Dan. Bagus kalau dianya mau. Kalau kagak ya digampar gua. Budi menghentikan lamunannya dengan dirinya yang lain dalam imajinasinya itu. Dia merasa sudah gila karena melakukan hal tersebut. Tapi itu adalah kebiasaannya sejak dulu untuk menenangkan dirinya jika sedang gelisah. Plak, apaan sih kamu, Pak? Sakit tahu. Novi merasa Budi menepuk keras pantatnya dan meremas pantatnya dengan pelan sekali. Tuh cicak jatuh ke situ jadi aku tepurlah daripada ngerayap kemana-mana. Jawab Budi dengan santai sambil menunjuk ke arah cicak tanpa buntut yang ia gerakan dari atap kamar. Budi pun tak lupa menjatuhkan buntut yang cicak itu lepaskan karena panik di dekat Novi. Jijik. Novi memasang wajah jijiknya sambil melihat cicak dan buntutnya yang ada di dekatnya itu. Hah? Makanya jangan mikir yang jorok ya. Masa aku debuk pantat kamu seenaknya sih? Kata Budi dengan senyum dan wajah polos yang sebenarnya sudah berkeringat dingin di punggungnya. Budi hanya meremas pantat Novi sekali dan dengan tenaga yang pelan agar terlihat bahwa ia tidak sengaja meremasnya. Gak perlu diremes juga kali? Kata Novi dengan nada yang agak kesal. Mungkin karena kenyal dan lembut, jadi kepegang gitu. Viai, itu masalah pantat kamu. Hah? Budi tidak menyangka Novi merasakan remasan yang sudah ia lakukan dengan hati-hati itu. Novi pun langsung menutup mulutnya dengan wajah yang memerah karena Budi berkata seperti itu tentang pantatnya. Ih, dasar alasan aja kamu. Kok bisa jatuh gitu itu cicak? Aneh. Hah? Cicak aja tergoda sama kamu, Viai. Apalagi aku. Hah? Budi bercanda untuk mencairkan suasana. Ih, gombal. Tanggung jawab lo. Jawab Novi sambil malu-malu. Iya, besok aku lamar kok, ha? Malah bercandai. Besok aku ajak jalan-jalan deh. Terus aku beliin apa yang kamu mau. Kan besok Minggu. Mau kemana? Ya ke mall yang deket aja. Aku bilang dulu deh sama mamaku. Oke, kabarin aja kalau bisa. Budi merasa lega, akhirnya dia bisa menutup mulut Novi dengan mengajaknya jalan-jalan. Kayak modus umum aja kamu pengen ngajak belanja. Kamu pernah? Jawab Budi dengan kaget. Ya enggak lah. Kata teman-teman kan gitu. Dasar Budiman. Novi pun menggelitiki Budi dan berhasil membuat Budi tertawa sampai mengeluarkan air mata. Lalu Novi pun pamit pulang setelah menerima telepon dari ibunya yang sudah sampai di sekolah untuk menjemput